Dalam pendidikan di Indonesia, masalah bullying menjadi perhatian utama dalam pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menunjukkan bahwa angka kejadian bullying di sekolah terus meningkat, dengan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban. Berdasarkan survei oleh KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari setengah siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun cyberbullying. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar korban tidak melaporkan kasus bullying yang mereka alami karena takut akan stigma dan balas dendam dari pelaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang efektif dan holistik untuk mencegah dan mengatasi bullying di kalangan anak-anak. Gemati Tanpa Bully hadir sebagai salah satu inisiatif yang berfokus pada pendekatan yang proaktif dengan mengintegrasikan kegiatan membaca ke dalam upaya pencegahan bullying. Program ini tidak hanya memberikan edukasi tentang bahaya bullying, tetapi juga mempromosikan budaya literasi dan empati di antara anak-anak. Ada kenyataan yang tak terelakkan bahwa di SMP kami, yaitu SMP Negeri 4 1 Atap Salaman, menghadapi masalah kekerasan dan intimidasi di antara siswa. Tindakan bullying merusak lingkungan belajar yang aman dan menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan mental dan akademik siswa. Kepala sekolah dan staf pendidikan menyadari perlunya intervensi yang efektif untuk mencegah perilaku bullying di sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan edukasi dan perubahan sebagai permulaan minimal di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Aktivitas belajar yang dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata akan dapat menyentuh keseharian murid, tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila, serta dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam mencegah atau menghindari bully. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk menangani kasus bullying di sekolah kami. Yang pertama, pengembangan program Gemati. Di sini, kami melakukan pengembangan program Gemati menjadi program Gemati Tanpa Bully yang diperluas untuk mencakup aspek pencegahan bullying dengan menyelipkan pesan-pesan tentang penghargaan terhadap perbedaan, empati, dan keberanian untuk melaporkan perilaku bully di antara kegiatan membaca. 2. Berkolaborasi dengan konselor sekolah atau guru BK. Di sini, kepala sekolah bekerja sama dengan konselor sekolah untuk mengintegrasikan layanan konseling bimbingan klasikal tentang pencegahan bullying dalam program Gemati Tanpa Bully. Ketiga, metode games-based learning. Dalam hal ini, konselor atau guru BK mengembangkan sesi layanan bimbingan klasikal yang interaktif dengan metode yang inovatif, yaitu metode games-based learning tentang stop bully. Di sini, guru BK menggunakan sejumlah permainan agar anak-anak dapat tertarik untuk mengikuti pemberian layanan klasikal, yaitu tentang stop bully atau anti-bully. Sesi ini mencakup permainan peran, permainan papan yaitu ular tangga, dan juga permainan-permainan digital yang dirancang untuk mengajarkan siswa tentang pengertian bullying, dampak negatifnya, dan strategi untuk menghentikannya. Selain itu, kami juga melakukan karya dan diskusi. Setelah sesi permainan, Guru BK meminta siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka tentang bullying melalui karya tulis.
puisi, atau gambar, komik, atau bahkan poster. Kemudian diskusi dilakukan di kelas tentang karya-karya tersebut untuk memperdalam pemahaman siswa tentang masalah tersebut dan merangsang refleksi lebih lanjut. Aktualisasi pelaksanaan kegiatan dimulai dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Tak lupa, guru juga melakukan observasi ke dalam kelas dan juga melakukan diskusi dengan wali kelas. Kemudian setelah dilaksanakannya koordinasi tersebut, maka dilakukanlah layanan bimbingan klasikal untuk mencegah bullying di sekolah. Adapun pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang dilaksanakan di kelas dimulai dengan pengenalan melalui pengalaman konkret yang dialami murid. Di sini para murid diajak untuk membagikan pengalaman sebagai korban maupun pelaku bullying. Kemudian setelah itu murid diajak untuk mengobservasi dari film yang ditayangkan. Di sini dapat disebut juga literasi digital. Setelah dilakukan observasi melalui film, murid-murid diajak untuk memainkan board games atau ular tangga tentang anti-bullying. Setelah dilakukan permainan, murid-murid diminta untuk melakukan diskusi tentang materi-materi, topik-topik yang berkaitan dengan bullying. Kemudian dilakukan window shopping dan presentasi. Pada tahap akhir, para murid diajak untuk membuat sebuah karya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Di sini, karya dapat berupa puisi, cerpen, poster, komik, mind mapping, atau bahkan infografis sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa. Selain melakukan berbagai macam langkah dan kegiatan untuk mencegah dan mengatasi kasus bullying, kami juga melakukan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firisa dari kelas 8. Saya ingin membagikan pengalaman saya dengan pembelajaran BK. Saya bermain ular tangga, terus saya bisa mengenal tentang bullying. Di suatu saat kemarin kita bermain ular tangga tentang bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Harisyanti dari kelas 8. Saya ingin merefleksikan pelajaran BK kemarin tentang pelajaran BK kemarin yang berjudul Stop Bullying dan Bermain Ular Tangga, dan saya mengerti tidak akan melakukan bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daftar Ramdan. Saya ingin merefleksikan ketika pelajaran BK. Saya senang diajak nonton film. Dalam refleksi kami, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu program Gemati Tanpa Bully dengan komponen pencegahan bullying berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif di SMP Negeri 4 Satu Atap Salaman. Metode Games-Based Learning terbukti efektif dalam menarik perhatian siswa dan menyampaikan pesan tentang pencegahan bullying dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Karya-karya siswa menggambarkan tingkat pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menghormati perbedaan
dan membangun hubungan yang positif di antara sesama siswa. Guru-guru juga melaporkan penurunan kasus bullying dan peningkatan kesadaran siswa tentang konsekuensi dari perilaku bully. Gemati tanpa bully bukan hanya tentang mencegah bully, namun juga tentang merajut ikatan antar murid dan pendidik untuk mewujudkan hasil penemuan dalam wujud karya nyata selama melakukan berbagai aktivitas. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila juga akan tercapai dengan gemati tanpa bully. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.